Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Teguh History. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung terdiri dari A. Penjumlahan, B. Pengurangan, C. Perkalian, D. Pembagian, E. Perpangkatan, F. Pengakaran. Kali ini kita akan membahas tentang pengurangan. pengurangan. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa positif lawannya negatif atau negatif lawannya positif. Demikian juga bahwa tambah lawannya kurang atau kurang lawannya tambah. Contoh yang pertama, A. 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2, dan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Yang B. 96 ditambah 4 sama dengan 100, maka 100 dikurangi 96 sama dengan 4, dan 100 dikurangi 4 sama dengan 96. Yang C. P ditambah 25 sama dengan 112, maka 112 dikurangi 25 sama dengan P sama dengan 87, dan sebagainya. Kita lanjut ke soal nomor 2A. 5 kurangi 4 sama dengan 1, sebab 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, tadi kan lawan dari dikurangi itu sama dengan ditambah atau negatif, lawannya adalah positif. Yang B. 17 dikurangi 2 sama dengan 15, sebab 2 ditambah 15 sama dengan 17. Nah, sekarang yang terakhir, yang 2C. 6.000 dikurangi 7.000 sama dengan negatif 1.000, sebab negatif 1.000 ditambah 7.000 sama dengan 6.000. Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jika K ditambah M sama dengan N, maka N kurangi M sama dengan K, dan N dikurangi K sama dengan M. Jika A dikurangi B sama dengan C, maka B ditambah C sama dengan A. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 3. 6 dikurangi 2 sama dengan 4, artinya positif 6 kurang positif 2 sama dengan positif 4. Jadi 6 kurangi 2 sama dengan 4, maksudnya adalah positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Sekarang coba hitung berapa hasil dari 6 ditambah negatif 2. Jawab. 6 ditambah negatif 2 sama dengan positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan positif 4, ya, atau sama dengan 4. Dari jawaban di atas, ternyata positif 6 dikurangi positif 2 itu sama dengan positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4, atau 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Perhatikan hal berikut ini. Positif 6 ya dikurangi dengan positif 2 itu sama dengan positif 4 sama dengan 4. Kurang itu lawannya adalah tambah, ya. Ini kurang, lawannya adalah tambah, ya. Di sini ada positif 2, berarti lawannya adalah negatif 2. Maka positif 6 ditambah negatif 2 itu sama dengan positif 4 sama dengan 4. Oke. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari 6 dikurangi negatif 2. Jawab. Nah, kita lihat 6
dikurangi negatif 2. Nah, kita pakai sistem lawan ya. Kurang lawannya tambah. Nah, kemudian negatif lawannya positif. Nah, ini operasinya dikurangi. Maka kita rubah menjadi ditambahkan. Kemudian bilangan yang negatif ya, kita rubah ke positif. Maka hasil dari 6 dikurangi negatif 2 atau positif 6 ditambah positif 2 itu sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya positif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dari contoh nomor 3 dan nomor 4 itu dapat diambil kesimpulan. Nah, yang pertama, setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penambahan atau penjumlahan. Yang kedua, pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan itu, seperti A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, dan A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada soal lagi di nomor 3. Dengan merubah penjumlahan, hitunglah. Nah, yang A, negatif 6 dikurangi 2. Jawab. Oke. Negatif 6 dikurangi 2. Kita rubah nilai apa ini? Pengurangan menjadi penjumlahan. Nilai angka positif menjadi negatif. Maka hasilnya kita menggunakan garis bilangan. Nah, nilai angka yang pertama negatif 6 ya. Kemudian kita kurangi dengan negatif 2, maka semakin turun ya. Nah, negatif 6 kemudian ditambah dengan negatif 2, maka hasil akhirnya adalah negatif 8. Kita lanjut yang B, negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, berarti nilainya yang pertama turun 6, kemudian ditambah 2 maka naik, maka hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya yang C, 9 dikurangi 1 sama dengan 9 ditambah negatif 1. 9 berarti naik ya, positif naik. Nah, kemudian kalau ditambah negatif 1 berarti turun ya, nilainya 1, maka hasilnya adalah 8. Kemudian yang berikutnya yang ke 3D, 9 dikurangi negatif 1, artinya 9-nya itu naik ya. Kemudian karena di sini nilainya adalah 9 negatif 9 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 9 ditambah 1, maka naik 1, hasilnya adalah 10. Selanjutnya yang E, negatif 9 dikurangi 1. Nah, negatif 9 ini kita rubah menjadi positif, yang satunya kita rubah menjadi negatif 1, maka garis bilangannya turun 9, kemudian turun lagi 1, maka nilainya adalah negatif 10. Lanjut yang terakhir, negatif 9 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 9 ditambah 1. Nah, berarti nilainya turun 9 ya. Kemudian ditambah 1 berarti naik 1. Nah, hasilnya adalah negatif 8. Udah? Oke, gampang ya. Soal berikut ini. Yang pertama, rubah pengurangan berikut menjadi penjumlahan. Lalu tentukan hasilnya. Yang A, 12 dikurangi 17, yang B negatif 24 dikurangi 6, yang C 57 dikurangi negatif 7, yang D negatif 68 dikurangi negatif 32. Kemudian yang nomor 2, rubahlah penjumlahan berikut menjadi pengurangan. Hasilnya tidak perlu ditentukan. Yang A 15 ditambah negatif 3, yang B negatif 21 ditambah 6, yang C 23 ditambah 8, yang D negatif 76 ditambah 61. Nomor 3, yang A, 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka 3 sama dengan 8 dikurangi
titik. Kemudian yang 3B, P ditambah 5 sama dengan 8, maka P sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan, berapa hasilnya? 3C. N ditambah 1 sama dengan 13, maka N sama dengan titik dikurangi titik sama dengan, kemudian yang D, 7 ditambah K sama dengan 16, maka K sama dengan titik dikurangi titik sama dengan titik. Yang E, T ditambah negatif 4 sama dengan 1, maka T sama dengan titik dikurangi titik sama dengan titik. Oke. Nomor 4, soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4, hitunglah. Bisa dilihat ya. Kita lanjut. Dari nomor 4 didapat bahwa, nah, yang pertama, jika A dikurangi B itu sama dengan C, maka B dikurangi A itu sama dengan negatif C. Yang kedua, jadi A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, ini kesimpulan nomor 4, soal nomor 4 yang tadi. Selesaikanlah A. Yang pertama, 8 kurangi 3 kurangi 1. Kemudian yang kedua, 8 dikurangi dalam kurungnya 3 kurangi 1. Yang B, yang pertama dalam kurung 12 dikurangi 9, kemudian dikurangi 4. Yang nomor 2, 12 dikurangi dalam kurung 9 dikurangi 4. Yang C, yang pertama 40 kurangi 10, ya, kemudian dikurangi 35. Yang kedua 40 dikurangi dalam kurung 10 dikurangi 35. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. 8 kurangi 3 dikurangi 1, makanya dalam kurung diselesaikan dulu. 8 kurangi 3 5, 5 kurangi 1 4. Kemudian yang berikutnya 8 dikurangi dalam kurung 3 kurangi 1, makanya diselesaikan yang ada di dalam kurung dulu ya. Nah, maka 8 kita tulis lagi, kemudian dikurangi dengan hasil dari 3 kurangi 1 adalah 2 sama dengan 6. Nah, dan seterusnya bisa dilihat penyelesaiannya. Gampang ya adik-adik. Ini selanjutnya untuk pembahasannya sama seperti yang A. Dan seterusnya. Nah, kesimpulannya dalam kurung A kurangi B dikurangi C itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B kurangi C. Coba kita lihat ya. Nih, kurung yang pertama di depan ya, hasilnya 4. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini kurungnya kan di belakang, hasilnya adalah 6. Maka penyelesaian yang seperti ini ya berarti berbeda ya. Berarti kalau ada soal kemudian yang dikurungnya di depan, diselesaikan yang ada yang dikurungnya di depan dulu ya. Kemudian kalau yang di belakang juga sama. Gampang? Oke, kalau gampang kita lanjut ke teka-teki. Berapa puluh 7 dikalikan 9 agar hasilnya berapa ratus 20 berapa? Nah, jawab pertanyaan di atas ditulis sebagai berikut. Nah, berapa puluh 7? Nah, berarti nilai 7-nya ini ada nilai puluhannya. Kemudian dikalikan 9 agar hasilnya ratusan 20 ya. Maka harus kita taruh nilai angkanya berapa? Nah, 7 kali 9 hasilnya berapa? 63. Kemudian kita taruh nilai satuan 3-nya ya, di belakang angka 2. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Nah, kuncinya itu adalah 9 ya. Nah, maka 9 dikurangi 5 itu sama dengan 4. Nah, 4-nya kita taruh di depan. Nah, maka 42 dibagi 9 itu sama dengan 4. Sisanya adalah 6. Nah, sekarang nilai puluhannya di depannya 7, angkanya adalah 4. Nah, jadi 47 dikali 9 itu sama dengan 423 sesuai dengan pertanyaan. Gampang? Oke, gampang ya.
Segitu dulu, terima kasih, semoga bermanfaat.